Jadi nggak susah aja buat nge-guide LV nyaman dulu ya? Ya, kalau yang ini sih gue ditinggal nikah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat rich people semua. Di konten ketiga ini kembali lagi bersama gua Ricky, yang insya Allah di konten podcast ini ingin selalu mengundang manusia-manusia yang bisa menginspirasi buat lu semua di dalam bidang apapun. Ya kan? Usaha, mau percintaan, mau apapun itulah. Oke? Sekarang kita sambut yang diundang, bos besar dari Bandung yang masih muda, Bro Farah. Halo. Ya. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam, brother. Lama tak berjumpa nih sama Bro Ricky. Biasa berjumpa di kajian, tiba-tiba hilang, dua-duanya hilang. Masya Allah. Ya, karena naon udah langsung ada saling ngorek, nyerang-menyerang. Masya Allah. Jadi brother semua ya, sobat rich people, ini bakal gua perkenalin nih. Sebelumnya kalau yang belum tahu, tapi pasti sebagian besar pada tahu. Waduh, ya kan? juga dong, Bro. Siapa sih yang nggak tahu dulu zamannya tahun 15 sampai 18 ya, lah. Babakaran, bener nggak? Sate hits dengan pedas yang levelnya dari A sampai Z. Karena saya kurang suka pedas aja, ikutan ngefans, apalagi buat sobat rich people semua yang pada suka pedas, ya kan? Wadah. Kita perkenalkan nih, namanya Bro Faras. Halo, gua Faras Muhammad. Gua temannya Ricky. Gua pengusaha besar yang agak jangkung. Nah, jadi untuk yang sekarang kita undang nih ya, yang dulu bukan sempat besar lagi, memang bener-bener besar ya. Dia bisa dibilang masih muda, Bro. Umurnya masih berapa belas tahun? 18 tahun ya? Hah? Bulan depan gua Sweet 17. Masya Dateng ya. Ya, canenon tukang bullshit. Jadi kita bakalan mengorek tentang gimana sih itu dia awal muasal mencetus bisa membuat usaha sate, ibarat kata mengupgrade lah, yang asalnya satenya biasa-biasa aja dengan bumbu kacang, terus dia berinovasi, improve, ngebuat lah babakaran. Gimana sih ceritanya? Langsung kita tanya aja sama si Bro. Oke, jadi Gimana, ceritanya Bro? gini, Bro. Dulu tuh gua tuh sempat jalan bisnis pertama gua yang serius itu Bandung Vape namanya. Oh, awal bisnis berarti bukan babakaran dong ya? Bukan. Bandung oke. Vape. Nah, Sorry guys, saya salah ini. nah, setelah itu gua tuh bangkrut. Waduh, canenon bangkrut. Oke. Nah, belum apa-apa udah langsung nih, keren nih. Terus Tapi itu gimana? gua gak nyangka banget sih, Bro. Dari awalnya omset tuh 20 jutaan minimal gitu ya sehari. Tiba-tiba Apa nih turun. Bandung Vape? Bandung Vape. Karena waktu itu gua timingnya pas banget, pas tahun 2012 lah ya. Zaman-zamannya baru ada 3 toko, gua toko ketiga di Bandung waktu itu. Oh, termasuk awalun Termasuk ya. awalun. Awalun itu yang pengawal gitulah. Aduh. Ya, semacam pionir mungkin. Terus. Jadi permintaan tinggi banget, persediaan barang tuh sedikit. Jadi mau nggak mau tuh orang tuh nggak banyak milih gitu. Jadi Langsung aja ya. Iya, karena Comot gitu. Nah, walaupun konsepnya seadanya tapi ya itu rame banget. Nah, gue tuh sempat nggak percaya dari 20 juta. Lama-lama itu turun jadi 10 juta, ke 5 juta, sampai karena ada banyak black campaign. kompetitor. Bukan, black campaign dari perusahaan rokok. Kalau gue meyakini hal itu gitu ya. Si Bandung apa sih tentang vape tuh? Ya, karena kan mungkin merasa tersaingi gitu ya. Betul. Karena banyak di situ pengguna rokok yang edik gitu ya, pindah ke vape dan gak ngerokok lagi, termasuk gua waktu zaman itu. Oh, dulu perokok berat pasti. Rokok berat, nyentuh vape bener-bener gak ngerokok lagi, Bro, waktu itu. Jangka waktu yang lama. Nah, kebayang itu ada jumlah orang yang banyak gitu ya. Kayak ngeganggu market rokok gitu kan. Nah, Langsung kayak hipnotis gitu ya. langsung hipnotis. Gua ke vape aja lah, lebih wangi gitu kan ya. Nggak pusing, kalau rokok kan agak pusing. Soalnya saya nggak ngerokok, Bro, kali-kali. Terus gimana? Nah, udah gitu pada saat black campaign mulai muncul di berita, di koran segala macam bahwa vape lebih bahaya, itu market benar-benar wah terjun bebas, Bro. Terjun bebas. Gigilannya Bener-bener terjun bebasnya gila itu, Bro. Sampai-sampai gua omset toko tuh 500.000, pernah 50.000 Sehari? Sehari. Tapi waktu itu udah berapa pegawai tuh?
Gua tuh pegawai kurang lebih ada sekitar 15 orang lah. Wah, beneran pusing ya? Pusing, bro. Ketika omset turun tuh? Omset turun. Gua udah ngalkulasiin kan buat nyewa tempat di Bagus Rangin cukup besar lah. Udah gitu nyewa bayar beban karyawan ya kan dan lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba omset turun kan pusing pala gue nya. Pusing pala Barbie, bro. Oh, jadi memang bangkrutnya gara-gara black campaign lah ya? Yang gue yakinin itu. Dan itu semua kan gue ada waktu itu buat Oh, asosiasi. itu masih prasangka nih? Enggak sih, gue udah yakin, cuman gue nggak enak juga ngomongnya sih ya. Iya, Nanti gue bisa diculik, bro. Tapi jadi bukan bener-bener karena kompetitor banyak. Bukan Kan sih. biasanya kalau orang Indonesia tuh satu hits ini, Ya. langsung banyak yang ikut. Ya, karena pada waktu itu walaupun kompetitor banyak gitu ya, sebulan tuh bisa ada berapa toko baru, cuman tuh marketnya masih gede, bro. Permintaannya tetap masih tinggi waktu itu. Iya, masih nggak balance lah ya Iya. antara keinginan sama produksi gitu ya. Betul. Justru waktu pas toko makin banyak, gue makin seneng, omset makin gede, makin banyak campaignin tentang vape gitu, bro. Oh, iya. Nah, dari sana. Terus sampai udah terjun bebas, bangkrut, stres dulu, ada Wah, ada stres, fase bro. stres, langsung inovasi ke babakaran atau gimana? Nah enggak, gue waktu itu sempat waktu itu ngumpulin duit yang ada, udah bayar utang segala macem. Oh, sampai jadinya ngutang ya? Sampai jadinya ngutang, bro. Jadi kan gua tuh kalau misalkan import misalkan ke Cina gitu ya, kalau lewat shipping tuh lama nyampenya, 3 bulan, 2 bulan. Nah, sempat waktu itu ada kesalahan nggak lewat pesawat karena lebih murah jauh kan. Tapi nyampenya lama, bro. Sedangkan si perkembangan Perputarannya. tren modelnya itu sebulan tuh udah ganti lagi, udah ada. Oh, cepet gitu ya? Jadi pas gua nyampe bareng ke Bandung, nyampe Udah nggak situ, laku, udah nggak ketinggalan laku, bro. zaman. Waduh, jadi jual rugi juga susah waktu itu. Itu parah banget sih waktu itu. Nah, gue tuh waktu itu nyisihin uang sedikit, gue berpikir agak visioner sih. Wah, gue kayaknya harus buka usaha lagi secepatnya nih. cara lah gitu ya. Kebetulan di depan tuh, yang tempat gue sewa tuh ada kayak lahan semi outdoor. Nah, udah gue cobain buat kafe. Nah, kafenya tapi lebih ke minuman, bukan kafe sih, lebih ke minuman kayak cat time gitulah. Oh, Cuma iya, segmennya iya. di bawah lagi gitu. Buat santuy lah gitu Buat ya. Yang penting santuy. ada nongkrong tapi ini nggak seret gitu Betul. ya. Saya minuman keras. Ya, dan gue sempat syok tuh pas pertama buka, ini usaha omsetnya kecil banget, ratusan ribu, bro. Kurang bersyukur dah gini ya. Masya Allah. Jauh banget gitu kalau di compare sama vape kan. Nah, udah gitu nggak jalan juga. Terus gue sempet collaborate sama teman buka juga Meet and Meet sama Bara 11. Itu tuh lebih ke Clemens, tau nggak, stick Iya tahu Stick-stick yang murah yang gitu kan. biasa di food court ya. Ya, Food court Jogja, nah, gue gitu. cobain ATM ke Clemens, tetap nggak laku. Padahal kan gue tuh pasarnya ada waktu itu di Unpad ya, di Unpad. Cuman tetap nggak laku juga. Kayaknya marketingnya juga gue belum begitu paham Ya gitu ya. masih passionnya belum pas juga lah. Betul. mungkin ya. Kalau di kuliner belum begitu paham, itu juga tutup lagi. Nah, baru dari situ gua buka lagi di sana sampai 3 kali gitu ya. Enggak, sorry. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama itu. Baru konsep ketiga tuh lebih ke makanan umum dan gua buka sate marangi. Iya. Cikal bakalnya babakaran tuh dari sate marangi. Gua Dan memang dulu hits juga ya orang-orang ngejar lah gitu kan. betul. Pas sate marangi, gua tuh waktu itu nyewa di ini kayak lapak pecel lele gitu lah di depan Bormius. Pecel lele Bormius. Kaki limaan lah gitu. Kaki limaan, bro, gue Angkringan nyobain lah, gitu. angkringan gitu ya. Gua awal babakaran teh gitu. sebelum ya cikal bakalnya mau Oke, babakaran. Ya Itu, si Mamaranggian gitu kan. ya, gue itu duaan sama teman gue, lu juga kenal. Siapa? Inisialnya baru nikah kemarin. Gue duaan sama Ekal, si Ekal. Oh, Haikal. Si Haikal, Iya. nah. Yang kamu kesalip lagi nikah ya? Iya. Jadi ngebahas ke situ, guys. Sorry. Ini pengusaha muda, tampan, tinggi, gede, belum nikah, Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya buat kalian yang nonton, siapa tahu ada yang jomblo, nih ada di pepet. Lumayan. Udah jadi. Dari kaki limaan nih si Maranggian. Ya. Sampai, kan itu berdua sama Ya, Haikal. berdua sama Ekal. Sampai tercetus jadi babakaran. Ya. Apakah tetap masih berdua atau jadi nambah tim? Nah, jadi ceritanya itu laku sebenarnya sate marangi itu karena gua modelingnya si sate marangi ya kan yang di Cibungur itu lagi hits. Di Bandung tuh nggak ada yang bisa Plagiat buat lah itu. gitu ya. Udah resepnya dibuatin sama tantenya Ekal, gua beli lahan waktu itu 12 juta tapi sepuasnya gitu, bukan per bulan. Waduh, Ada pilihan kan mau per bulan atau mau beli lahan. Sepuasnya. Gila. Aja 12 Dikirain juta gua sebulan, makanan doang yang all you can eat, Bos. Sewa juga bisa all you can eat, bos. Terus. Terus ya katanya bisa dijual lagi lapaknya, udah gua beli aja lah, gua beli 12 juta. Tapi di situ gua rasa sih lebih parah dari vape gitu, lebih parah dari vape si pengorbanannya gitu. Lu bayangin PKL gua tutup buka ya, kalau mau dagang
Waktu itu pakai gerobak gitu didorong dari monumen nyimpennya ke Boromius. didorong. Lumayan. Terus rodanya roda kecil gitu kan. Gua beli gerobaknya salah. Roda kecil lo ke aspal gini-gini gitu ya. Otopet. Teletubbies bukan. Aduh. Nah yang kocaknya gini sih, waktu pas opening udah capek segala macem, partner gua tuh hampir mau nangis bro. Ekal, hampir mau nangis bro. Aduh, ini nangis sedih, nangis senang atau gimana nih? nangis karena gini-gini banget bro, kehidupan tuh bro. Merintis usaha gitu bro. Masya Allah. Tapi waktu itu kan gue udah biasa prihatin gitu ya. Jadi gue bawa pacar, gue menikmati aja gitu. Nah ini si Ekal baper nih. Dia baper gitu kayak anjir gini-gini banget mau usaha teh ini susah gitu kayak perih lah tangan-tangan bolek-sek ngangkut bolek-sek bro. Biasa main ke mall enak ngadorong roda. Ngangkut gerobak ke pick up kan tinggi ya bolek-sek belum ini intenda Ya belum capek, can bauna lah. Ya. Gue sampai nyuci piring gitu gelas gitu ya di samping bro dulu bro. Aduh, parah bro. Nyobain bro karena itu kurang tenaga kerja kan opening rame gue nyuci gitu. Biasanya dulu mah ngalungin orang temen yang ulang tahun ya ke gue teh. Sekarang nyuci piring orang keren. Bahaya sih itu bro kalau gue ingetin lagi pedih sih bro. Keren bos, itu historik bener-bener nggak akan lupa, kamu nanti bisa ceritain mungkin ya. Ya. Nah, gitu. Dan buat teman-teman nih pasti inspirasi banget ya nggak? Ya. Gua tutup karena bukan karena rame, itu paling jalan usaha gua yang paling jalan. Jadi waktu itu bersamaan buka sama yang di Bagus Rangin. Itu juga kuliner juga ini lebih jalan, ini yang nutup menurut gua. Simaranggi ini. Itu nah, gua tuh mulai nggak jalan ketika waktu musim hujan, bro. Lu bayangin gerimis bubar, bro. Misbar, gerimis bubar. Masya Allah. Itu kacau banget sih, bro, ketika gerimis, hujan gede, bawahnya itu kan gua tanah yang bukan kuat gitu ya. Belum ke paving block lah gitu ya. Tanah gempur gitu lah, itu langsung kayak lumpur lapindo, bro. Lumpur lapindo ada di Boromius. Nggak akan ada yang mau makan itu. Gua tuh pokoknya jadi sebelah kalau banget. bagian hujan mah udah fix udah nggak ada. Udah fix nggak ada konsumen aja itu bang. Nah, lu sempat ingat gak sih zaman waktu itu tuh 2013, 14 lah. Wah, itu zaman di Bandung. Zaman hujannya tuh gelo. Zaman hujannya tuh 6 bulan, 8 bulan tuh nggak berhenti berhenti bro. Oh iya. Musim hujannya tuh kayak nggak nyekolah banget gitu. Allahu Akbar ya. Nyalakin alo di Masya Allah. Astagfirullah. Terus? Ya udah akhirnya gua tutup karena memang cuaca ya, cuaca. Nah, gua di situ sempat dapat kesimpulan atau konklusinya gitu. Gue masih pengen usaha nih, jadi dua-duanya tutup bareng-bareng. Gue udah gak punya duit tapi bro, tapi gue masih pengen usaha gitu. Gue pengen bisnis lagi, tetap nih apa gitu ya. Ya udah akhirnya gue ngumpulin semua peralatan gue yang ada. Oh, ada pemanggang babakaran kan, pemanggang sate. Oh, awalnya itu. Awalnya cuma gara-gara gue punya alat-alat apa aja nih ya yang bisa jadi usaha. Pokoknya tiba-tiba tapi kebetulannya alat-alat yang ada itu menunjang untuk sate gitu ke babakaran. Betul sekali gara-gara itu awalnya. Berarti gue harus buka yang di Duduruk Deui gitu ya, yang di Duduruk Deui. Modalnya nggak begitu berat gitu ya. Oke. Nah, satu lagi pas gue dapat konklusi, wah gue kayaknya harus original, harus memang sesuatu yang beda gitu. Kalau Marangi tuh kayak orang tuh, wah ini mah lu ngopi lah gitu. Ngopi gitu kan, gue harus punya ciri khas sendiri lah gitu. Gue kepikiran, apa ya sate ya, pas lewat angkringan, wanjai. Sensor. Terus? Ting dong, langsung nyala otak gue, wah kenapa gue nggak buat angkringan kan ditusuk-tusuk kan sebenarnya, cuman dia nggak dibakar kan, ada yang dibakar tapi nggak kayak ya, sate cuman gitu udah siap saji lah siap gitu saji kan. lah, dia udah mateng gitu ya, cuma diangetin ya. Kenapa gue nggak bikin sate yang jenisnya itu banyak kayak angkringan gitu. Oh, ya kan? awal muasal teh lagi jalan gitu ya. Lagi jalan. Ngeliat wah angkringan nih. Oke, udah dapat konsep itu, gua buka di depan Bandung Fair tetap. Nah, habis modal nih juga, tetap butuh lah untuk pertama interview yang bahan baku awal kayak gitu kan. Akhirnya gue ya jual bagi hasil gitu, jual saham lah, bukan saham lah, jual ide lah gitu. Jual sharing profit lah, jual sharing profitnya ya kan, yang tadinya sendiri. Jadi gue kayaknya butuh 2-3 orang nih buat tim juga lah, tenaga kerja gitu ya. Nah, akhirnya gue dapet teman gue Fajar sama Ica di sana. Oh, Ica. Ya, cewek juga. Satu ya. Cewek satu injek. Nah, akhirnya ketemu namanya babakaran gitu. Karena yang gampang diingat aja lah segala macam. Tapi hebatnya teh, apakah ada strategi khusus
tiba-tiba buka, tiba-tiba dar gitu loh. Ada itu. Kayak bom Hiroshima, dar gitu kan, bang gitu. Itu kalau si bro nih ya, sobat rich people yang ngalamin, itu ngantrinya gila banget men. Gila kayak ngantri sembako Hah? Yoi. Gimana itu? Itu sebenarnya tips and triknya itu di bagian lebih ke bagian marketing ya. Nah, waktu itu pas Si marketing yang memiliki ide marketing ini si tim tadi atau di luar? yang bayar memiliki orang? kita tetap yang karena belum mampu lah ya biar orang ya, dan dulu juga masih kere lah ya. Oke. Ya waktu itu ya strategi marketingnya pokoknya kalau produk udah bagus, sudah punya identity yang kuat, tinggal gimana caranya orang tahu. Karena seberapa bagus produk lu kalau orang nggak tahu ya nggak akan beli gitu ya kan. Nah, catat. Itu kuncinya itu. Benar, Akhirnya gue harus punya salah satu ambasador atau partner lah ya, partner atau ambasador apapun itu, bisa jadi pemegang saham atau sekedar ambasador yang memang bisa ngebom di sana. Pansos lah ya. Iya. Kalau sekarang mah kalau untuk dunia sosial mah pansos Iya, gitu cuma ya. ini lebih ke bisnis gitu kan. Lebih ke bisnis, oke. Ya udah akhirnya karena waktu itu ada namanya Rachel Fenya, Oh iya sama iya. Niko. Bukan. ya. Kali ini tidak ada Raisa, tapi ada Rahel Fenya di sini. Oke, ya. Buat kalian semua pasti ada paham kan, nanti kita bakal udik tentang Rahel Fenya di sini. Tapi kayaknya bahaya kalau sebut merek. Enggak apa-apa lah. Kemarin juga Raisa disebut kalau di sini mah. Kalau beneran real, bukan fake, nggak jadi masalah ngobrol di sini. Waduh. Ya, akhirnya udah gua waktu itu kebetulan temannya si Ica itu si Temannya selebgram itu. Rahel-nya. Ya, selebgram itu temannya si Ica. Akhirnya kita approach bisnis bareng gitu. Kita nyamperin ke Jakarta, approach bisnis, dia tertarik gitu. Rahel Fenya. Dia tertarik, terus kita buka di Dago. Gue sempat rebutan. Pemodal sampai berani buka di Dago. Ya. Kalau Rahel Fenya mah udah jelas pasti nggak ikutan chip in lah pasti ya. Ikutan chip in waktu Sampai itu. ikutan chip in. Kita ikutan chip in. Bener ini ngelobinya subhanallah, bener tuh. Selebgram pada zaman dulu tuh nggak ngejamur sekarang, ya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Betul. Kayak lebih sedikit selebgram yang bagus tuh dulu ya. Jarang sih benar-benar. Jadi udah langsung terpatok aja gitu kan? Karena mungkin Rachel Fenya tuh pebisnis yang handal juga kali ya. Memang dia suka bisnis juga. Jadi pas ada penawaran lebih dari sekedar endorse atau ambasador. Menurut dia jangka panjangnya bagus lah Ya, gitu ya. udah kita bisnis bareng aja gitu maksudnya. Ya dia mau karena memang dia juga pebisnis gitu. Menurut gua ya, memang suka bisnis gitu ya kan. Jadi nggak susah aja buat nge-guide Rahel Fenya mah dulu ya? Ya lebih ke pas aja lah ya momennya ya. Momennya pas aja, dia lagi pingin bisnis kuliner yang ada wujudnya, terus ada buat Ada proyek kebutuhan dia jangka ke juga depannya ya. gitu kan ya? Pas aja sih waktu itu pas aja akhirnya ya Tercipta lah berarti full tim tuh. full tim. Dan jadi pas di Dago, beneran nih saya pernah nyobain aja lagi pulang kebetulan ke Bandung, main ke sana. Innalillahi. Saya waktu itu belum kenal sama ini. Oh kita belum kenal waktu itu ya? Belum. Tapi lu nggak ngeliat gua? Nggak? Kayaknya pasti ngeliat, Pasti ya, ngeliat. jagung soalnya jagung tampan gitu lah. Ya kan? Ngantrinya Masya Allah, pasti Sobat Rich People tau lah. Ya kan? Nah cuman perkaranya, itu kan masa-masa manis tuh. Yoi. Ya nggak? Pastinya yang saya dulu pernah dengar juga nih ya, kita pernah ngobrol di mana tentang babakaran omsetnya sekian. Wah hasilnya bikin ngiler guys, sampai saya ngedengerin. Dan MM-an gini anak muda ya. Kalau saya udah mau beli apaan, beli pulau kayaknya. Cuman ternyata di balik hal manis itu ada perkara-perkara yang keceletot. Betul, up Bener nggak and sih? down bro, betul. Kadang hidup memang nggak selalu di atas doang bro ya. Betul. Kadang hidup kadang ke bawah lagi, kadang ke atas lagi. Sampai dulu kan pasti Sobat Rich People juga yang suka banget sama babakaran tahu ketika dengar ada babakaran pecah nih. Ada tim Rahel Fenya, ada tim Ica Dugong, ada ya kan? Kalian pasti tahu, bener nggak sih? Hah? Ya nggak sih? Betul. Hah? Lo ngikutin berarti dulu ya? Iya, saya mah kan teman-teman saya pada doyan sama babakaran. Iya, Kalau iya, saya, iya. kalau saya sih semua makanan suka. Nah, masih penasaran gimana kan? Gimana sih itu pecahnya bisa jadi dua kubu gitu kan? Kita kepo. Padahal kalau misalkan saya sebagai bukan pengamat, pendengar, ya kan, pendengar curhatan teman tentang usaha, sangat sayang sekali gitu loh. Tapi sebelum kita lanjut lagi ubek kurek pokoknya tentang dua kubu, saya agak haus. Nanti dilanjut lagi di segmen Gojek aja.
Yo, balik lagi di segmen kedua Sobat Rich People. Dan saya masih haus, kita panggil ya minuman dari Rich Coffee, Bebe. Haus B sama rokok B. Wadah, Wah, ini bibinya pemalu nih pakai helm. Purna. Ya, kita minum dulu. Dan selalu jangan pernah lupa nih buat sobat muslim semua, kalau minum jangan Betul. sampai lupa bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ya. Lanjut lagi nih ya. Tadi sudah kita bahas ya. Kenapa nih bisa sampai pecah sampai ada dua kubu? Satu Rahel V-nya, satu Ica Dugong. Kenapa itu? Tolong jelaskan lah. Gimana? Sebenarnya lebih ke salah pahaman dan poinnya gitu ya, lebih ke salah pahaman dan kurang dewasa aja sih kita semua ya. Kita semuanya gitu yang berbisnis barengnya. bukan pihak wanita ini. Ada menyangkut pihak wanita juga sih. Lebih ke dulu kan sebenarnya deal-dealan bisnisnya buka dua brand dalam satu tempat. Kita collaborate ya. Babakaran X Taichan goreng. Rachel tuh lebih ke Rachel sama Niko tuh lebih ke Taichan gorengnya. Gua Ica dan Fajar lebih ke babakarannya. Cuman nanti tuh bagi hasil tuh ya sharing profit itu dari semua penjualannya aja gitu. Cuman sih ada dua brand dalam satu itu. Iya. Ya itu mah sebenarnya lebih ke marketing juga sih ya. Iya. Buat si bro sendiri nih ngedukung yang mana? Jujur bener nggak sih? Ngedukung yang mana gitu? Ngedukung yang mana? Ada barbel nggak? Gimana? Ya. Gue sih waktu itu jujur gue netral awalnya. Gue masih pingin baikan aja lah, udahlah dua-duanya kita bareng tuh. aja gitu kan, Iya, sayang gitu ya. udah tim yang bagus gitu, udah komposisi yang oke gitu. Cuman akhirnya Akhirnya memihak seseorang. Aduh. Terus akhirnya sih karena nggak bisa selesai gitu ya. Gue juga mengecewakan diri gue sendiri gitu. Gue sebagai waktu itu sebagai ya, kepalanya, paling atas lah gitu ya. sebagai CEO-nya. Cuman gue nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa mendamaikan mereka gitu. Nah, satu sisi ya gue kurang dewasa lah waktu itu, gue juga kurang dewasa. Terus memang si masalahnya juga sedikit kompleks gitu. Lebih itu sampai ribut di media sosial bro, sampai masalahnya di pribadi atau gimana? sampai ke pribadi gitu, sampai ke pribadi, dari bisnis ujung-ujungnya ke pribadi gitu. Nah, yang nyulut sampai ada permasalahannya dari mana? Saling egonya marketing kah? Lelaki kah? Balik lagi dah, kan bingung kita. Bener nggak sih? Si bro agak muter-muter, dia tahu sih agak ngebela seseorang. Gimana? Aduh. Dia berani jujur itu baik. Berani jujur itu baik. Salah. Terus? Tapi berani diam juga oke ya. Oke sih memang. Tapi ya buat sobat Rich People agak dikasih tahu biar nanti sobat Rich People membuat satu perusahaan dan dia join dengan beberapa orang menemui kasus yang sama, bisa ke-handle gitu loh tips and tricks dari si bro. Oke. Lebih ke perbedaan cara bisnis, terus lebih ke ya itu apa namanya. Jadi mungkin ego kali ya. Rachel, Ego ya. Ica, Rachel kayaknya udah naikin Ica waktu itu di dunia media sosial gitu ya. Udah naikin Ica, terus kayak Ica Kacang lupa kulitnya. ada hal-hal yang mungkin mengecewakan Rachel gitu. Pudung badannya. Detailnya aneh kurang tahu lah ya, cuman intinya jadi kayak jadi kontok-kontokan lah intinya mah. Sampai akhirnya ngerusak ya ini. Betul. Dua perusahaan yang enjoy lah gitu kan. Ya, hingga akhirnya penyelesaian masalahnya sih lebih ke ya udahlah kita pisah aja lah masing-masing gitu, karena kita punya idealisme masing-masing gitu. Dan si bro ikut ke Ica. Iya karena tim gua, Ica tim jadi- gua gitu ya waktu itu ya. Karena Ica tim gua ya udah gitu. Dan gua yang jadi bempernya sebenarnya gitu. Nah ini yang memang masih jadi unek-unek ke gua gitu ya. Nah jelasin nih biar tahu nih kan. Ya, Gimana? gue yang jadi bempernya untuk nyelesain masalah pisah usaha ini tuh gue yang langsung Yang direct majunya lah gitu lah. Yang majunya. Sebenarnya gue juga jadi nggak enak ke Rachel sama ke Niko gitu ya waktu itu. Karena gue yang jadi bempernya itu ya gimana lagi kan gue waktu itu posisinya CEO ya. Oh jadi menyelesaikan sebenarnya masalah mah gitu. perselisihannya masalah pribadi berarti ya? Iya masalah Mereka pribadi ya? awalnya. Masalah pribadinya Ica sama Rachel gitu. Jadi memang susah juga ya ngebangun satu tim yang bener-bener Betul. klik tuh gitu. Iya. Apalagi si bro kemarin kan banyak kepala mungkin menurut saya. Betul, itu ya. juga jadi salah satu faktor di bisnis yang menentukannya di masalah prinsipal. Kalau banyak orang tuh atau banyak kepala, idealnya tuh kan 3 ya. Catet ya. Catat, idealnya tuh 3 people gitu ya. ya. Kalau 3 tuh enak, misalkan gua 3an bisnisnya, gua lagi kontok-kontokan sama Ricky, dia yang nengahin gitu ya. Kalau misalkan Ricky lagi kontok-kontokannya sama dia, gua yang nengahin. Nah gitu aja enak kalau Udah lah segitiga aja ya. segitiga permukaan. aja enak. Ketika sistem belum mateng, belum terlalu jelas masalah hierarki segala macem, bisnis langsung banyak kepala itu ya kayak gitulah jadinya gitu.
kayak pecah gitu. Kubu-kubuan ya. Jadi kubuan gitu, bro. Aduh, sangat disayangkan sekali ya buat sobat rich people semua yang suka bebakaran nih. Jadi terpecah gara-gara perselisihan. Tapi menurut gua ada cowok sih pasti di balik ini semua. maaf. Menurut saya, ini mah pandangan saya. Tapi nah setelah itu setelah pisah gitu ya. Hari sekarang babakarannya masih ada? Babakarannya masih ada. Di Dago lagi nih sekarang, cuma di sebelah Makuta. Sebelah Makuta? Di Dago atas. Oh iya. Cuman karena kita sekarang tuh memang lagi keadaan cash flow-nya kurang bagus gitu ya. Jadi budgeting buat marketingnya juga nggak terlalu besar gitu. Jadi nggak. Tapi kalau rasa masih sama? Rasa masih enak ya. Masih enak ya. Apalagi kalau lagi lapar mah di mana juga enak. Ya nggak sih? Ya masih sama. Cuman bedanya kan kalau dulu kan memang pure dibakar pakai areng gitu ya. Kalau sekarang tuh ya pakai. Oh karena budgetnya kurang, jadi karena perizinan susah gitu ya. Polusi lah, lebih ke polusi. Sebelahnya tuh ada toko baju. Oh iya. Terhambatnya oleh itu ya. Iya. Tapi kalau Rasel mah masih 11-12 ya. Rasel sendiri si usaha taichannya masih ada? Masih, dia juga masih jalan. Gue juga sempat waktu itu ke Bogor, ada kepentingan bisnis. Ngelihat gue masih ada juga di Bogor. Tapi kalian sekarang temenan masih oke lah atau? Sebenarnya dibilang oke juga enggak, dibilang enggak oke juga enggak gitu. Masih jalan. Semoga dengan ini bisa diluruskan lah ya. Ya. Sayang atuh, silaturahmi mah penting. Masih jalan kok Taichan Rachel karena memang Rachel dan Niko juga menurut gue pebisnis yang capable gitu ya. Dia paham tentang bisnis. Jadi nggak sekedar dia artis gitu, tapi dia paham tentang bisnis juga gitu. Jadi bisnis juga masih banyak sekarang, nambah lagi masih berjalan gitu. Terus setelah ada perselisihan, ibarat kata bangkrut yang kedua kalinya lah mungkin ya. Oke, bangkrut soalnya yang kedua karena kalinya. dulu kan omsetnya gede kan. Ya. Kalau boleh tahu berapa nih omset lu waktu paling keren? Si bro dalam setahun misalkan ya kan. Soalnya waktu di mana kita pernah ngobrol setahun si bro udah hasilnya bla gitu. Gue nyebutin omset sehari aja deh pokoknya mah. Oke. Paling epic sih dulu omset sehari itu sampai di 50 juta lebih. Waduh. Dalam satu hari ya. Gila. Oh, sekarang jadi ke fashion ya. Sekarang nyobain nyobain ke fashion gitu. Nah, terus gimana nih sekarang ada langsung setelah banyak pelajaran nih owner banyak ternyata itu pusing. Sekarang jadi sedikitan. di bisnis gue yang sekarang, gue cuma berdua sih. Berdua? Di Nakula ya, cuma sama yang ownernya Klo doang gitu. Bertiga lah kan mereka suami istri. Ya, gue cuma ya bertiga sama mereka gitu. Buat si bro, coba dicek ya di IG-nya @nakula.official. Nakula.official. TW mau buka minuman bareng lagi sama ownernya Klo, sama ownernya Dilko Group juga. Klo Group sama Dilko Group. Minuman apa nih? Minuman lebih ke kayak segmennya house, lebih ke order to go gitu, drinks to go gitu. Oke, kayak banyu mungkin ya. Ya kayak cocok kayak kulo gitu. Ini lagi R&D lah ini gua, lagi R&D. Lagi in lah sekarang ya. Ya. Pasti sobat rich people nungguin nih. Ya. Ya. Pokoknya cepet beres sama saya didoain sama sobat rich people juga insyaallah nih didoain ya yang nonton. Ya. Dan nggak akan pernah di bahasan Rich Talk ngebahas usaha jatuh bangun, udah kita dengar tadi omset dan segalanya. Sekarang kita bahas tentang percintaan. Wadidaw. Percintaan tentang owner pengusaha muda. Percaya nggak sih buat bro semua kalau misalkan seorang Bro Faras nih ownernya, wah pengalaman usahanya banyak, ganteng, tinggi, maco, jomblo. Nggak mungkin kan? Kalau zaman sekarang tuh kalau udah kayak begini kalau nggak jomblo homo. Yang mana coba? Sekarang kita tanya sekarang. Jadi gimana Pak? Mantan terlama gua itu adalah konsultan keuangan di Babakaran. Putus pasti ya. Putus. Jadinya bubar. Putusnya kenapa? Putusnya karena Bapak udah nggak tajir lagi. Gimana? Karena gua punya perasaan sama orang lain, bro. Wah, benernya 3-2 sekarang. Ada orang ketiga, playboy, bro. homo. Ada Ternyata orang ini ketiga, agak bro. playboy. Iya. Playboy hijrah. Oh gitu, Bapak ada perasaan sama. Ada perasaan sama orang lain gitu. Nah, yang gue yakin, wah ini udah nih cocok banget buat istri. Pada zaman-zaman pas hijrah gitu ya. Oh. Kriteria si ceweknya tuh lebih ke istri gitu kan, lebih ke Anak wah ini banget gitu. Bukan. Sebelum itu ada juga gitu. Oke. Nah itu gila bro, gue sampai gagal nikah berapa kali ya berarti ya? Ya 2 kali lah sampai gagal Si nikah. bronya pilih-pilih pasti kalau masalah cinta mah ya.
Kalau yang ini sih gue ditinggal nikah gitu. Sedih. Masya Allah. sama yang setelah yang konsultan keuangan itu gitu ya. Nggak pacaran sih gue nggak deketin, gue suka gitu ya. Nggak tahu dianya gimana, kayaknya nggak cocok atau apa gitu ya. Ya kayaknya kita juga nggak cocok lah intinya. Ya dia nggak kulo, bosan nggak cocok kali ya. Kulo kali-kali ya. Oke. Mereka kan satu grup ya. Oke. Sekarang nih yang mau kita tanya dulu nih sebelum hijrah. Saya pertanyaan sebelum hijrah. Dulu omset lagi gede nih. Kebiasaan si bro ngapain? Ya dulu duit banyak. Bener nggak? Anak muda lagi seneng ekspor sana sini dari A sampai Z. Apakah udah menjadi sosokan sugar daddy? Karena anak hits zaman dulu tuh kalau udah punya duit mabok. Ya, nggak mabok, main mobil, main motor, modif sana, modif sini. Gimana bro? Mainan si bro lah zaman dulu gitu. Zaman dulu nih. Nah, zaman sebelum hijrah. Zaman sebelum hijrah sih kacau sih gue banyak. Maksudnya biar bukan penonton, buat sobat rich people nggak ngikutin gitu. Gue hampir minum tiap hari bro. Waduh, saya juga sih kalau minum mah kalau nggak seret pak. Oh yang keras-keras. Mabuk. Kacau sih itu kacau. Mabuk. Udah kayak nggak berkah aja gitu, banyak buang duit di entertain yang gelap lah gitu lah. Ajib. Oh jadi agak umum lah ya, umum bos-bos lah ya berarti permainan gitu. lah ya. Ya kalau Pernah sekarang sempet ngabisin duit berapa bro sehari nih di dunia entertain gelap dulu ya. nih. Lebih dari 15 juta sehari. Woi gila. Wajar sih waktu itu kan sehari omset 50 juta ya anggap bersih. Ya itu masih ada kembalian lah. Menurut saya nih buat sobat rich people semua, mungkin itu salah satu cara Allah membersihkan hartanya si Bro Faras. Betul ya nggak sih? sekali. Hasilnya gede, tapi dipakainya nggak berfaedah gitu loh, ngabisin 15 juta pakai ini itu ini. Kenapa nggak membantu sesama atau nge-create sesuatu lagi yang menjadi lebih besar, membantu orang menjadi pekerja, mendapat penghasilan, mungkin ya ini menurut saya. Nah justru itu gue makanya bersyukur tuh ketika turun dapat hidayah, karena gue pas merasa punya uang tuh kayak uang tuh kayak bukan sumber kebahagiaan juga gitu. Nggak bisa setiap masalah tuh diselesaikan oleh uang juga ternyata gitu. Pada saat sampai ngabisin sehari 15 juta gitu ya. Iya, ternyata cuma kesenangan sesaat doang bro itu bro. Ketika lo udah wake up lagi gitu ya, malah makin pusing kondean. Masalah tetap ada gitu. Bener-bener. Iya. Happy-nya bentar ya. Iya gitu Jangan dicontoh. nggak berkah dan nggak bahagia sih menurut gua sih. Jadi buat sobat rich people semua, kalau yang mau istiqomah dalam bisnisnya lancar berkah segala, jangan sampai nyentuh-nyentuh hal yang aneh-aneh. Beneran. Tapi kalau mau nyobain yang aneh-aneh, sok jangan dulu buat perusahaan. Biar nanti hasilnya berkah. Tapi jangan nanti saya disangka ngajak lagi. Tapi insya Allah janganlah. Karena mabuk nikmatnya sebentar lah. Ya nggak? Apa-apa pokoknya yang lifestyle hype beast nggak jelas itu sebentar nikmatnya. Cuma Nah kalau titik balik lu gimana titik balik lu? wah jangan, karena di sini ya? ini ruangan saya nggak ada berhak untuk Anda menanya saya. Bisa lah ya. Maaf banget. Di sini tidak ada orang yang berhak untuk menanya saya. Tapi buat sobat rich people boleh, tapi di komen. Di komen ya. Di komen boleh tanya nanti. Kalau misalkan banyak pertanyaan tentang saya, boleh sobat rich people pingin undang siapa untuk menanya-nanya saya, insya Allah kita hadirkan. Nah untuk si fashion sendiri, udah berapa bro penghasilannya? Alhamdulillah cukup buat makan, buat nabung, buat investasi ke depannya gitu. Investasinya si... Jadi investasi jangan lupa bro, pas lagi ada uang tuh tetap investasi. Jadi ketika si bisnisnya lagi kurang bagus, tetap dapat income. Kita masih punya lah gitu. Betul, ya. Si bro ini nggak mau nyebutin harga. Tapi kalau udah ada sampai investasi, nggak mungkin lah seharinya 100.000. Ya nggak? Bisa juga sih, investasi akhirat mah ada. Juga bisa, udah nggak? Ya. Cuman kalau si bro ini kan memang agak pebisnis, kalau itu masalah akhirat dia mah tangan kanan memberi, tangan kiri dikikeun. Nggak tahu. Jadi insya Allah memang si bro ini pokoknya udah soleh parah lah sekarang. Ya. Amin ya Allah. Tadi sengaja saya ngorek-ngorek tuh bukan bukan untuk mengumbar aib, lebih ke memberitahu kepada sobat rich people semua jangan sampai seperti itu gitu. Betul. Karena jadiin contoh lah ya, jadiin gitu. contoh ya. Jadi biar enjoy lah. Jangan sampai disentil dulu gitu ya, kalau disentil kan. Kalau disentil sakit. Mujahadah juga bro. Gitu. Mujahadah tuh bekerja keras. Garis bawah. Susah payah lu kerja keras. Jadi alhamdulillah nih kita udah berbincang-bincang sama pengusaha muda terbaik di Bandung ya. Pokoknya mah yang udah
joinnya dengan wah A B C D F G, pokoknya sosialitanya enjoy lah. Ya. Terima kasih banyak buat Bro Faras nih, Siap, udah Bro, mau Ricky. datang ke tempat yang kecil ini. Thank you juga udah diundang, Tapi Bro. insya Allah tempat kecil ini yang insya Allah yang selalu berfaedah, ya nggak? Jangan sampai yang nggak penting terus ya, nggak pentingnya. Yang nggak pentingnya di kita insya Allah berfaedah buat kalian. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan saya pingin ngundang siapa, mau bahas obrolan siapa, boleh unek-uneknya, urek-ureknya di komen. Nanti insya Allah kita tuangkan ketika misalkan komen-komennya Anda berfaedah juga. Pasti sama kita direalisasikan insya Allah. Saya tunggu di komen. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe di channel YouTube gua di sini atau di sini, nanti gimana editornya gitu kan ya. Dan jangan lupa di notif karena pasti ada konten-konten baru biar ke kalian langsung ting tung ting tung ting tung. Oke, assalamualaikum.